Nah, kalau kita lihat pidato Pak Jokowi sebelum ini kan banyak yang beliau ingin menyampaikan keberlanjutan pembangunan setelah beliau ke Pak Prabowo. Nah, Prof lihatnya gimana? Kalau buat saya itu kan cuma impian dia aja supaya IKN itu berlanjut gitu aja. Tapi kan biar bagaimanapun ya, saya tanya pada Anda, adakah presiden yang turun kemudian berharap dan menyatakan kepada presiden yang akan datang ya, kemudian lanjutkan dong program saya? Kan enggak. Memang itu adalah suatu hal yang normal, alamiah. Kalau kemudian seorang presiden itu akan melanjutkan program-program yang belum selesai, normal. Tapi kalau kemudian dari sisi hitung-hitungan anggaran itu misalnya terlalu berat, ya, saya nggak yakin Prabowo akan habis-habisan menggunakan APBN untuk mempercepat pembangunan IKN misalnya kan. Banyaklah masalah ya. Saya beri contoh juga yang lain ya. IKN itu kan tadinya lahan boleh dikatakan lahan yang tidak banyak penduduknya. Kan. Kalau kemudian itu nanti penduduknya cuma pegawai negeri sipil, ya, kemudian kan akan dipertanyakan juga kan, kalau misalnya penduduk nggak banyak, bagaimana bisa ekonomi itu menggelinding? Ya, Anda sebagai seorang pengusaha pasti tahu itulah ya. Hitung-hitungannya kan seperti itu aja. Kalau misalnya kemudian seorang yang tadinya bertanggung jawab dalam pembangunan IKN mengatakan jangan sampai ya IKN itu seperti Naypyidaw di ibu kota Myanmar yang baru ya, yang udah berapa nih? Udah 10 tahun apa ya? Itu juga nggak pernah bisa menjadi ibu kota yang terbangun dengan baik gitu ya. Betul. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, sebuah ibu kota itu memang harus dirancang secara apik ya. Saya beri contoh misalnya bagaimana Amerika Serikat kemudian menjadikan Washington DC ya, District of Columbia itu menjadi ibu kota baru ya. Dia nggak misalnya nggak ngambil New York sebagai ibu kota dan sebagainya. Atau kalau Anda lihat bagaimana seorang perancang yang namanya Sir Burley Griffiths ya, itu merancang ibu kota baru yang sekarang disebut Canberra di Australia. Ya. Makanya kan banyak yang mengatakan bahwa Canberra itu kan copy paste dari Washington DC. Jadi kalau Anda lihat ya, itu gedung putih dan juga itu kan satu jalur gitu kan. Itu kalau Anda lihat gedung parlemen Australia itu kan juga kalau Anda lihat ya, dari bukit itu kan satu jalur yang lurus ya, di mana parlemen, di mana kemudian kementerian-kementerian ya, kemudian danaunya juga Lake Burley Griffin itu juga pokoknya cantik lah. Dan baru sekarang loh ya, Canberra itu bisa berkembang bahwa dia sekarang udah ada LRT misalnya kan. Dulu waktu saya suka ke Canberra itu kan semuanya bis. Dan juga kalau orang-orang teman-teman Australia bilang kalau aku pulang tinggal di Canberra karena pasti cepat mati, orang itu kota pensiunan gitu kan. Tapi sekarang Anda lihat ya udah mulai ada geliat ya. Pokoknya bukan cuma birokrat dan mahasiswa atau pensiunan yang tinggal di Canberra, tapi udah mulai itu. Tapi juga karena Canberra itu juga bisa connected dengan Sydney ya, makanya atau juga dengan Melbourne ya, mau nggak mau akhirnya mulai berkembang. Tapi kalau Anda lihat apakah Penajam Pasir Utara yang sekarang jadi IKN itu juga akan seperti itu? Kan nggak tahu kita. Saya beri tanya pada Anda, pernahkah Anda ke ibu kota negara yang kemudian boleh dikatakan belum memiliki misalnya istilahnya itu sarana untuk penerbangan yang cukup bagus ya. Kemarin kan baru pesawat kepresidenan 737 itu kan baru bisa mendarat baru hari Kamis minggu lalu gitu kan.
Iya nggak? Ya. Jadi gimana kalau kemudian itu langsung dipaksain jadi Dan juga memang kehidupan ibu kota sosial negara. ekonomi sekitarnya harus sudah ada dulu ya. Iya, iya. Bagaimana dan juga kemudian juga kebutuhan air, kebutuhan akan sekolah ya. Walaupun kalau kita lihat running teksnya Metro TV katanya, oh Muhammadiyah nanti akan membangun tempat-tempat pendidikan dan rumah sakit. Tapi kan membangun tempat pendidikan dan rumah sakit itu kan tergantung Waktu pada juga. jumlah Ya, akan anak-anak yang bakalan akan mendaftar sekolah, kuliah di gitu sana. kan. Dan apakah kemudian pegawai negeri itu akan benar-benar mau pindah ke IKN dan membawa istri dan anak-anaknya atau suami dan anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena buktinya itu ya bangunan-bangunan yang dibangun sana itu kan ini seperti apartemen buat ASN. ASN. Ya. Jadi bukan ASN dan keluarganya, gitu kan. Lalu kalau kemudian dia nggak bawa istri atau nggak bawa pasangan hidup dan anaknya, bagaimana kemudian persekolahan itu akan berkembang secara alamiah, kan begitu. Nah juga kan ada isu lagi ini ya, kan Prof sebagai seorang pengamat politik, Prabowo katanya setelah dilantik ini nanti akan pecah kongsi sama Pak Jokowi. Ini gimana di pandangan Prof? Ya kalau soal itu sih, kalau buat saya itu alamiah aja. Saya nanya sama Anda, emangnya Jokowi sama Prabowo itu adalah the true believers? Kan enggak. Karena politik kan adalah Iya, karena kepentingan, bukan karena dia kan nggak ada dulu teman adalah sejati. apa namanya itu contenders, ya. Mereka itu orang yang bertanding ya, untuk memperoleh jabatan gitu kan sebagai presiden. Bahkan Anda tahu hasil pemilu 2019 itu kan Prabowo yang marah tipis. banget, Nah, bukan yang kemudian menimbulkan demonstrasi yang juga kemudian menimbulkan ada korban jiwa. Memang nggak banyak ya, di bawah 10 orang ya, tapi kan itu tetap bisa menjadi catatan. bahkan Pak Prabowo udah umumkan duluan nih menang. Nah ya itulah ya. Jadi dan saya dicurangin gitu kan, ya itu kan dia pidato dia kan saya dicurangin dan kemudian dia ngomong berapi-api di depan jurnalis asing atau kemudian mungkin perwakilan asing juga ya, bahwa saya dicurangi kan. Tadinya kan juga misalnya Luhut yang deketin dia untuk kemudian mau masuk dalam kabinet kan tadi dia nggak mau ya, tapi akhirnya Pak Budi Gunawan sebagai kepala BIN, kemudian terjadilah yang disebut dengan apa namanya itu, ya kalau orang bilang diplomasi MRT gitu kan. Ya, buat saya bukan diplomasi, karena kan diplomasi itu kan harus antar negara, tapi ya dialog di antara dua orang itu. Ya mungkin dibalik di situlah Pak Jokowi berjanji ke Pak Prabowo periode berikutnya Enggak, Anda. belum sih. Hah? Belum, saya yakin belum. Cuma kayaknya Jokowi secara pinter, dia tahu persis ya, orang yang bisa menjadikan anaknya menjadi wakil presiden ya cuma Prabowo. Ya, karena Ganjar nggak mungkin. Kenapa Ganjar nggak mungkin? PDIP pasti menolak, gitu kan. Atau kemudian, Anda lihat ya bagaimana Jokowi itu memang benar-benar men-setting bahwa Gibran menjadi calon wakil presiden ya. Saya beri contoh. Anda lihat ya, dia kan awalnya wah seakan-akan Prabowo sama Ganjar didekatkan ya. Dipertemukan ya, di sawah. Di sawah itu ya. Iya kan? Iya, iya. Itu. Dan pertanyaan saya, memang Jokowi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia? Kan bukan. Kok seakan-akan dia bisa mengambil alih posisi apa istilahnya itu, hak prerogatif dari ketua umum partai untuk menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden, ya. Dan kemudian ayo Anda deh, siapa nih menjadi orang nomor 1, siapa yang nomor 2? Nggak mungkin. Karena waktu itu mungkin posisi Pak Ganjar itu kan surveinya tinggi, jadi nggak mau ngalah. Jadi begini yang ingin saya katakan adalah nggak mungkin Prabowo menjadi orang nomor 2. Iya. Sebaliknya juga nggak mungkin Ganjar juga nggak mau menjadi orang 2. Tapi bukan kemudian Jokowi itu apa namanya itu dia udah tahu nggak mungkin. Tapi kan gue soal pokoknya gue pertemukan dua orang ini. Nah nggak bisa kan? Nah, udah gitu coba lihat bagaimana permainan dia. Udahlah. Bagaimana tuh Erick Thohir gitu kan? Wah, Erick Thohir, waduh, udah berbagai langkah ya.
Apalagi dia pernah menjadi ketua dari waktu Kaisang nikah kan dia yang jadi apa namanya itu ketua organisatoris yang untuk proses pernikahan itu kan gitu kan. Wah, terus kemudian Yusril, wah Yusril juga Anda lihat ya, sengaja. Kenapa sengaja? Karena dia tahu nggak mungkin terjadi gitu kan. Kalau misalnya si Erick Thohir ya, pasti PAN juga nggak setuju kan gitu ya, atau partai lain juga pasti nggak setuju gitu kan. Dia tahu, ya udah ya gue diam-diam gue masukin nih, pokoknya persoalan Gibran kendala umur nih beres dulu di MK. Anda lihat kan, ketika Jokowi apa namanya bertandang ke Arab Saudi dan ke Cina, Anda lihat apakah kemudian ini ketua-ketua partai yang banyak itu akhirnya selesai dengan sepakat Yusril menjadi calon wakil presiden atau siapa gitu kan? Enggak. Tetap dia nungguin sampai Jokowi mendarat lagi di Halim ataupun di Cengkareng, kan itu yang terjadi. Makanya Anda tahu ya, itu kan pencalonan Prabowo dengan Gibran itu kan di hari-hari terakhir ya. Apa namanya tuh pendaftaran calon presiden dan wakil presiden kan gitu. Ya, karena memang menunggu putusan MK waktu itu. Nah iya, makanya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi dia tahu, ya gue udah pokoknya, lihat deh gue udah berusaha loh. Ya artinya saya udah berusaha loh. Prabowo sama Ganjar nggak mau gitu kan, nggak bisa kan. Saya udah berusaha loh, Pak Erik gitu, atau kemudian Yusril atau siapalah yang waktu itu juga pengen. Ternyata nggak bisa kan. Nah, itu.